Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Ketika saya meneliti Gunung Padang yang di Cianjur, batuan yang ada di Gunung Padang itu kan mengandung listrik, ya. Ada juga yang di Gunung Sadu sama juga mengandung listrik. Ketika ditempelkan yang satu emas, yang satu logam cerdas, nah, ketika ditempelkan saja, kasih air aja itu batu. Nah, itu ketika diukur, itu kita dapat listrik 1,5 volt. Tapi ampernya juga besar, jadi makanya LED bisa nyala. Nah, bayangkan kalau misalnya listrik tersebut kita pergunakan pada masa kini gitu. Itu satu Gunung Padang saja itu bisa menghidupkan ya minimal satu kelurahan begitu. Itu satu gunung. Nah, relevansinya pada masa kini ketika kita mempelajari hal-hal yang berasal dari masa lalu, kita akan tahu bahwa di Gunung Padang sendiri masih suka muncul yang namanya holograf. Holograf itu jadi ada semacam gambaran bukan gambaran ya. Jadi seolah-olah ada suatu entitas muncul, tapi dia itu muncul tidak bisa dipegang. Muncul secara 3 dimensi. Nah, itu holograf itu. Holograf itu mesinnya, hologram itu gambarnya. Nah, itu waktu itu pernah ketangkep kamera. Dia seperti raksasa besar. Itulah yang namanya Kulnaka. Kulnaka itu adalah mereka yang menjaga gunung tersebut. Tahu tidak bahwa ternyata Gunung Padang itu ada yang namanya parabola di dalamnya. Kayak ada parabola, ada batuan yang bulat-bulat, itu yang namanya dorfal itu. Dan ternyata di Gunung Padang sendiri itu adalah untuk perhitungan kalender origom. Kalender origom itu adalah kalender galaksi, bukan kalender kita. Jadi satu origom itu 5.125 tahun 236 hari. Dan itu sangat akurat. Karena kalender origom itu menyangkut tentang pertanian, menyangkut tentang yang namanya bencana dan sebagainya. Jadi semua sudah bisa terlihat dari kalender tersebut. Jadi orang-orang zaman dulu itu sudah bisa membaca semesta, membaca gejala-gejala alam, membaca segala macam yang memang diperlukan untuk kesuburan dan kemakmuran kehidupannya. Hanya kenapa ilmu tersebut hilang pada zaman sekarang? Ya kalau misalnya mau menelusuri sama saya juga hayu gitu. Nanti kita adakan sesi-sesi tertentu agar kita bisa exploring. Ini loh tempatnya, ini tempat ini mengandung ini. Dan di sini itu bisa seperti ini, seperti ini. Makanya kenapa orang-orang zaman dulu sering memanfaatkan dari tempat ini untuk apa. Itu jelas. Dan terus kita ukur. Energinya itu bisa diukur. Jadi kalau misalnya kita ingin mengetahui penelusuran dari sejarah yang sebenar-benarnya, bukan sejarah yang dibuat pemenang perang, ya mau tidak mau, kita harus benar-benar terjun ke tempat tersebut. Lalu kita menggali sendiri, mendigging sendiri. Ya contohnya ketika ada di piramida Sadahurip. Di Sadahurip itu di Garut. Ada satu gunung yang disebut Gunung Sadahurip atau disebut Gunung Cinta juga, atau ada yang menyebut itu Gunung Asepan. Tapi itu adalah sebetulnya piramida simetris. Seperti yang ada di Bosnia. Di dalamnya itu ada banyak sekali rongga-rongga dan sebagainya. Dan di sana saya gali. Di sana itu ternyata ketemu artefak. Ada artefak, coba di Google deh, di YouTube itu ada Anjana Gavida Hyangga. Anjana Gavida Hyangga. Itu adalah ketika saya menggali artefak itu. Jadi artefak itu ada huruf Lemuriannya di sana. Ada huruf Lemuriannya di sana. Yang namanya prasasti Lemuria itu sebetulnya sangat banyak. Hanya tempatnya juga itu harus dicari. Dan itu mengeluarkan frekuensi. Nah, tubuh manusia itu apabila terlatih, dan apabila tubuh manusia itu mampu mengakselerasi selnya itu lebih dari sebelumnya, dia akan bisa merasakan pergerakan-pergerakan dari frekuensi tersebut. Jadi kita bisa melacak dan mencarinya. Karena di situ ada frekuensi lagunya juga. Itu akhirnya saya nyanyikan sendiri lagunya. Jadi sebetulnya manusia itu adalah gerbang sang pencipta. Ketika manusia itu berbicara mengenai suatu hakikatnya manusia dan ma'rifatnya manusia. Manusia itu adalah gerbang dari sang Hyangga. Jadi semua yang ada yang sang maha menjadikan, sang maha menciptakan, manusia itu gerbangnya sebetulnya. Jadi manusialah yang mewakili untuk memakmurkan planet ini.
Makanya kenapa manusia diturunkan ke planet ini untuk memakmurkan planet ini. Itu untuk ras kita ya. Nah, apakah planet lain juga itu tidak ada yang lain? Saya yakin itu ada. Saya yakin itu ada. Karena tidak akan mungkin semesta yang sebesar begini, hanya kita saja penghuninya. Itu mubazir dong. Nah, inilah waktunya kita sekarang untuk mengeksplor diri kita. Tugas kita itu sangat berat. Membangun planet ini kembali lagi kepada yang seharusnya. Planet yang benar-benar tenang, tentram, makmur, gemah, ripah, loh, jinawi, di mana penduduknya itu benar-benar bisa bersatu dan tidak ada persaingan. Pokoknya manusia itu hidupnya hari ini, detik ini, dan mereka itu saling memahami, saling memakmurkan juga. Dan semuanya itu sejajar atau pajajaran itu. Dan semuanya itu saling mewangikan juga atau silih wangi itu. Nah, ini luar biasa karena seharusnya ketika kita melihat kejadian-kejadian terjadi, peperangan di mana-mana, apakah ini tugas manusia itu adalah berperang? Tidak. Tugas manusia itu bukan berperang di planet ini. Manusia didatangkan dan diturunkan ke planet ini bukan untuk berperang, tapi untuk saling memakmurkan. Kenapa kita tidak bisa balik lagi kepada tugas kita yang sebenarnya itu? Makanya kita mulai dari kelompok kita dulu, dari komunitas kita dulu. Membuat suatu produk-produk yang memang benar-benar bisa membantu dan menolong. Ketika saya meneliti Gunung Padang. Kita kembali pada Gedung Padang. Bagaimana itu parabola yang ada di sana? Parabola di sana itu adalah untuk perhitungan kalender galaksi atau untuk perhitungan origom. Orang yakin bahwa suku Mayan menghitungnya 5.000 tahun sekali. Tetapi sebetulnya tepatnya untuk perhitungan kalender origom itu adalah 5.125 tahun 236 hari. Sekali lagi, satu kali putaran origom itu atau satu kali putaran kalender galaksi itu adalah 5.125 tahun 236 hari. Itu untuk origom yang sekarang, karena galaksi itu memuai. Dan itu juga dihitung berdasarkan perhitungan planet bumi. Berbeda dengan perhitungan planet lain, karena siang dan malamnya juga berbeda. Perhitungan kalender ini berdasarkan sebuah bintang yang ada di ujung Lagrange. Lagrange itu adalah galaksi Bima Sakti. Galaksi di mana tata surya kita ini berada dan di mana kita tinggal. Dulu Lemurian, kaum Lemurian menyebut galaksi kita itu sebagai Lagrange, galaksi Lagrange. Dan planet bumi ini disebut dengan Ardgruma untuk origom yang sekarang. Jadi inilah para leluhur kita. Mengapa hal-hal yang hebat seperti ini itu ditutup-tutupi? Dan ternyata jawabannya agar kita selalu menjadi tertinggal dan agar kita itu bisa dan mudah dikendalikan. Dan agar tetap dunia dikuasai oleh beberapa gelintir kelompok. Nah, pertanyaannya kelompok mana ini? Apa itu yang namanya Illuminati? Apa itu yang namanya Freemason? Apa itu sebetulnya lambang Eye of Horus? The Eye of Horus. Percayakah Anda bahwa lambang The Eye of Horus itu bukan dari luar? Sebetulnya lambang The Eye of Horus itu berasal dari kita juga. Karena itu sebuah lambang yang sebetulnya artinya baik. Satu pemerintahan untuk memakmurkan umatnya, untuk memakmurkan rakyatnya. Tapi sekarang karena dikuasai orang-orang yang menurut kita itu tidak bisa dibenarkan tindakannya, akhirnya kita menjadi antipati pada lambang-lambang seperti piramida yang bermata itu, atau lambang Illuminati. Pada pengertian Illuminati sendiri itu adalah pencerahan. Orang-orang yang mendapatkan pencerahan. Tetapi sekarang karena dikuasai oleh orang yang bertindak tidak baik dan benar, akhirnya seluruh dunia, bahkan sampai anak-anak kecil pun sudah dijejali bahwa itu jahat katanya. Nah, jadi jangan sampai kita tidak mengetahui latar belakang dari segala sesuatu yang kita voniskan itu. Pentingnya berpikir, di sini pentingnya penelusuran, dan di sini
pentingnya yang namanya menggunakan akal kita. Bahkan jangan sampai akal yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta ini menjadi mubazir begitu saja. Sayang, karena kita punya fasilitas dan kita punya kemampuan untuk membongkar itu semua. Jangan mau kita dikendalikan oleh sebuah kekuatan yang sudah terbukti sekarang tidak memajukan kita. Mengapa kita masih mempertahankan cara-cara yang justru membuat umat ini menjadi mundur? Mengapa mau-maunya saja otak kita itu dijejali oleh berbagai macam ilmu yang justru nanti tidak terpakai? Padahal salah satu contoh yang ada di gedung Padang itu sudah jelas. Itu adalah sebuah peninggalan yang luar biasa bagi mereka yang berpikir. Tetapi bagi mereka yang lebih suka mistis, mungkin mereka akan menerjemahkannya dari segi mistis, dan itu pun tidak pernah bisa kita salahkan. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.